Dewi Davila dan rekan saya Epta Aulia. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, keluarga tetap menjadi institusi pendidikan pertama dan utama. Namun, tantangan di era digital ini menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan komprehensif dalam pendidikan keluarga. Berdasarkan pemikiran inilah kami akan membedah buku yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga, sebuah karya kolaboratif yang menawarkan perspektif multidisipliner tentang pendidikan keluarga di Indonesia. Buku ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga praktis bagi orang tua, pendidik, dan calon pendidik dalam menghadapi dinamika pendidikan keluarga kontemporer. Melalui podcast ini, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan buku serta merekomendasikan implementasinya dalam konteks pendidikan modern. Judul buku ini Pendidikan Anak dalam Keluarga. Penulisnya yaitu Bapak Taufik Abdillah Syukur dan teman-temannya. Penerbitnya PT Global Eksekutif Teknologi. Tahun terbit 2023. Halamannya 217 dan ISBN-nya 978-623-198-0946. Nah, di pendahuluannya, buku Pendidikan Anak dalam Keluarga merupakan karya kolaboratif yang membahas tentang sentral keluarga dalam pendidikan anak. Terutama pada usia dini, buku ini menekankan bahwa keluarga adalah institusi pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kepribadian anak. Dalam pendekatan multidisipliner meliputi psikologi, sosiologi, agama, dan pendidikan, buku ini menjadi sumber yang relevan bagi orang tua, pendidik, dan mahasiswa yang mendalami studi keluarga. Kemudian ada kelebihan buku, yaitu cakupan materi yang luas dan relevan. Buku ini mencakup hampir semua aspek penting dalam pendidikan keluarga, mulai dari hakikat dan fungsi keluarga, pola asuh, perkembangan anak, pendidikan karakter dan multiliterasi, pendidikan seks usia dini, komunikasi keluarga, dan tantangan keluarga modern. Kemudian ada pendekatan multidisiplin. Setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda dengan latar belakang keahlian yang beragam, sehingga memberikan perspektif yang kaya dan seimbang antara teori barat dan nilai-nilai Islam. Lalu ada struktur yang sistematis. Setiap bab dilengkapi dengan pendahuluan, pembahasan bertahap, dan daftar pustaka. Beberapa bab juga dilengkapi dengan gambar dan tabel yang memudahkan pemahaman. Kemudian ada relevansi dengan konteks kekinian. Di bab 8 tentang pendidikan karakter dan multiliterasi, serta bab 11 tentang peran PAUD dan strategi pengasuhan di era digital sangat relevan dengan tantangan keluarga di abad 21. Kemudian ada kelemahan buku, yaitu inkonsistensi gaya penulisan. Karena ditulis oleh banyak penulis, terdapat perbedaan gaya penulisan, kedalaman materi, dan penggunaan referensi. Beberapa bab terasa sangat akademis, sementara yang lain lebih praktis. Kemudian ada pengulangan materi.
Beberapa topik seperti fungsi keluarga diulang di bab 1 dan 2, meski dengan penekanan yang sedikit berbeda. Lalu kurangnya studi kasus atau contoh praktis. Meskipun teorinya kuat, buku ini minim contoh nyata atau studi kasus yang dapat membantu pembaca menerapkan teori dalam konteks sehari-hari. Dan tata letak dan editing, terdapat beberapa kesalahan pengetikan dan tata letak yang kurang rapi. Misalnya pada daftar isi dan penomoran halaman. Lalu analisis isi penting per bab. Baiklah, analisis isi per bab ini akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mulai dari bab 1 sampai bab 3, yaitu fondasi keluarga. Menegaskan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Komunikasi keluarga ditekankan sebagai kunci harmoni. Nah, di bab 4 sampai bab 5 yaitu perkembangan anak, menjelaskan karakteristik anak usia dini atau golden age dan teori-teori perkembangan dari Finn, Erikson, Piaget, dan Visgot. Lanjut, bab 6 dan bab 7, peran dan pola asuh, menjelaskan tanggung jawab orang tua dalam memelihara, melindungi, dan mendidik anaknya. Pola asuh otoritatif atau demokratis dianggap paling ideal. Di bab 8, pendidikan karakter dan multiliterasi, salah satu bab terkuat yang menggabungkan nilai karakter dengan literasi digital, menekankan pentingnya performa karakter dan moral karakter. Di bab 9, pendidikan seks usia dini. Topik yang jarang dibahas dalam buku lokal disajikan dengan cara yang sesuai nilai Islam dan psikologi anak. Di bab 10, permasalahan keluarga, membahas konflik, krisis, dan dinamika keluarga dengan pendekatan siklus hidup. Dan yang terakhir, di bab 11 dan bab 12, peran PAUD dan pendidikan Islam, menghubungkan peran lembaga pendidikan dengan keluarga, serta menawarkan strategi pengasuhan berbasis syariat Islam. Nah, buku ini sangat direkomendasi loh, karena untuk orang tua, buku ini dapat disajikan panduan dalam memahami tahapan perkembangan anak dan memilih pola asuh yang tepat. Untuk pendidik dan mahasiswa seperti kita yang belum jadi seorang ibu, itu juga cocok loh untuk sebagai referensi akademik dalam mata kuliah pendidikan keluarga, psikologi perkembangan, atau pendidikan anak usia dini. Ini sangat cocok dalam materi perkuliahan kita. Nah, ada juga saran untuk perbaikan buku ini di edisi selanjutnya. Yang pertama itu menambahkan studi kasus atau contoh yang praktis agar mudah dipahami dan dimengerti. Yang kedua, menyelaraskan gaya penulisan antar bab. Yang ketiga, memperbaikan tata letak dan editing. Yang keempat, menambahkan glosarium untuk istilah-istilah teknis. Nah, jadi buku pendidikan anak dalam keluarga adalah sebuah karya yang komprehensif dan berwawasan luas. Meskipun memiliki beberapa kelemahan teknis, kontennya sangat bermutu dan relevan dengan kebutuhan keluarga di Indonesia masa kini. Buku ini berhasil menggabungkan pendekatan ilmiah dengan nilai-nilai keislaman sehingga layak dijadikan referensi bagi siapa saja yang tertarik dengan pendidikan keluarga.
Nah, berdasarkan analisis mendalam yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa buku pendidikan anak dalam keluarga merupakan referensi yang komprehensif dengan cakupan materi yang luas dan relevan. Meskipun terdapat beberapa kelemahan teknis, nilai substansi buku ini tidak diragukan lagi. Integrasi antara teori pendidikan modern dan nilai-nilai keislaman menjadi kekuatan utama yang patut diapresiasi. Buku ini layak dijadikan rujukan bagi para orang tua dalam mengoptimalkan peran keluarga sebagai institusi pendidikan pertama, serta bagi pendidik dalam memahami konteks perkembangan anak secara holistik. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa dimulai dari pendidikan berkualitas dalam keluarga. Buku ini memberikan pijakan teoritis dan praktis yang berharga untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian podcast kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.